Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur, kita panjatkan kepada Tuhan sebab bahwasanya Ia baik untuk selama-lamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mengisi hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu. Penuhi kami dengan kebenaran dan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hari ini dengan baik, dan apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Mamon, tata uang, yang terambil di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24. LAI memberi judul Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengabdikan yang lain. Kami tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pengumpulan kekayaan dengan segera menguasai pikiran dan kehidupan seorang, sehingga kemuliaan Allah tidak lagi menjadi yang utama. Salah satu pernyataan Tuhan yang paling mengejutkan ialah bahwa sebenarnya hampir tak mungkin bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Namun hal ini hanya satu dari banyak pernyataan Tuhan mengenai kekayaan dan kemiskinan, serta memberikan pandangan yang diulang oleh rasul-rasul dalam beberapa surat kiriman Perjanjian Baru. Pandangan umum di antara orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru ialah bahwa menjadi kaya merupakan tanda dari anugerah khusus Allah, dan bahwa menjadi miskin merupakan tanda dari ketidaksetiaan pada pihak orang yang bersangkutan dan ketidaksenangan pada pihak Allah di dalam Amsal 10 ayat yang ke-15. Misalnya orang Farisi berpikir demikian dan mencemooh Yesus karena kemiskinannya di dalam Lukas 16 ayat yang ke-14. Meskipun gagasan yang tidak benar ini kadang-kadang timbul dalam sejarah gereja Kristen, gagasan tersebut dengan keras ditolak oleh Kristus di dalam Lukas 6 ayat yang ke-20. Alkitab menyebut tamak dan hal mengejar kekayaan sebagai penyembahan berhala yang berhubungan dengan roh-roh jahat di dalam 1 Korintus 10 ayat 19-20. Oleh karena kuasa roh jahat dihubungkan dengan barang milik, keinginan akan kekayaan dan hal mengejar kekayaan seringkali menimbulkan perhambaan di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Dalam pandangan Yesus, kekayaan merupakan suatu rintangan terhadap keselamatan dan kemuritan di dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Kekayaan memberi rasa keamanan yang palsu di dalam Lukas 12 ayat 15-21. Menipu di dalam Matius 13 ayat 22. Dan menuntut kesetiaan penuh dari hati kita di dalam Matius 6 ayat 21. Seringkali orang kaya hidup seakan-akan mereka tidak memerlukan Allah. Dengan mengejar kekayaan,
kehidupan rohani mereka tercekik di dalam Lukas 8 ayat 14, dan mereka dibawa ke dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, yang mengakibatkan mereka meninggalkan iman yang menyelamatkan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Terlalu sering orang kaya mengambil keuntungan dari yang miskin di dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Oleh karena itu, orang Kristen hendaknya jangan ingin menjadi kaya di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Meskipun barang milik material secara egois merupakan petunjuk bahwa hidup ini tidak lagi dipandang dari segi kekekalan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-1. Tujuan dan kepuasan orang serakah yang menghentikan diri tidak lagi berpusat pada Allah, melainkan pada diri mereka sendiri dan barang milik mereka. Tragedi istri Lot, misalnya, ialah karena ia menaruh kasih sayangnya pada sebuah kota duniawi dan bukan pada sebuah kota surgawi di dalam Kejadian 19 ayat 16 dan 26. Dengan kata lain, memburu kekayaan mengandung benih perbuatan mengasingkan diri sama sekali dari Allah di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kekayaan sejati bagi orang Kristen terdiri atas iman dan kasih yang dinyatakan dalam penyangkalan diri dan hal mengikut Yesus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang telah memperoleh kemerdekaan dari perkara-perkara dunia oleh kepercayaan bahwa Allah adalah Bapa mereka dan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Mengenai sikap yang pantas terhadap barang milik dan penggunaannya, maka orang yang benar diwajibkan untuk bersikap setia di dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Orang Kristen tidak boleh berpegang erat kepada barang milik mereka sebagai kekayaan atau jaminan pribadi, tapi mereka harus menyerahkan kekayaan mereka dan menempatkan semua sumber penghasilan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk dipergunakan di dalam kerajaannya untuk memajukan maksud Kristus di bumi dan bagi keselamatan dan keperluan orang lain. Demikian, mereka yang memiliki kekayaan dan harta bendawi harus memandang diri mereka sebagai pengurus barang milik Allah di dalam Lukas 12 ayat 31 sampai 48. Serta harus bersikap dermawan, siap sedia untuk membagikan kepada orang lain dan kaya dalam kebajikan di dalam Efesus 4 ayat 28. Setiap orang Kristen hendaknya menyelidiki hati dan keinginannya sendiri. Apakah saya seorang yang serakah? Apakah saya seorang yang mementingkan diri sendiri? Apakah saya menginginkan harta berlimpah-limpah? Apakah saya sangat mendambakan kehormatan, martabat, dan kuasa yang sering diperoleh karena memiliki kekayaan besar? Salah satu tugas yang dianggap oleh Yesus sebagai misinya yang dipimpin oleh Roh ialah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18. Dengan kata lain, Injil Kristus dapat ditegaskan sebagai Injil kepada orang miskin di dalam Matius 5 ayat yang ke-3. Orang miskin dalam bahasa Yunani potkos adalah orang yang hidup rendah dan yang menderita di dalam dunia, yang berpaling kepada Allah karena kebutuhan yang besar dan mencari pertolongannya. Pada waktu yang sama mereka itu setia kepada Allah dan menantikan Allah melepaskan umatnya dari dosa.
penderitaan, kelaparan, dan kebencian yang ada di dalam dunia, mereka tidak mencari kekayaan dan hidup mereka dalam perkara-perkara duniawi. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-28. Pelepasan dari penderitaan, tindasan, ketidakadilan, dan kemiskinan pasti akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang miskin di dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Bantuan untuk mereka sekurangnya sebagian harus datang dari sumbangan penuh kebaikan yang diberikan oleh umat Allah yang telah diberkati dengan barang material. Allah melihat umatnya dalam kemiskinan dan menyatakan bahwa mereka itu kaya di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-9. Mereka sama sekali tidak dapat dianggap sebagai orang yang lebih rendah secara rohani atau secara moral. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kami sudah membaca merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami tertuju kepada Engkau sebagai sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Ini doa seruan kami ya Bapa, tuntun langkah kehidupan kami sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Ini doa seruan kami hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.